Betapapun hari ini kita berada di masjid dan bisa melaksanakan ibadah dengan sebagaimana aturannya, namun kita berada di dalam situasi yang berbeda. Kita berada dalam situasi di mana pandemi masih menghantui bumi dunia hari ini, termasuk negara kita. Sebagai hambanya, maka kita dituntut untuk bermuhasabah dan memuas diri. Mengapakah pandemi ini terjadi? Izinkan saya membahas hal ini dalam kacamata Quran dan Sunnah terkait dengan iman kita kepada rukun Islam, rukun iman yang keenam, yaitu iman pada qada dan qadar. Berangkat dari Quran dan Sunnah tentunya akan kita bangun, kita bingkai pemikiran semacam ini agar kita tidak batal akidah kita, agar tauhid kita tidak batal, betapapun pandemi ini begitu menakutkan. Yang pertama di dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-22, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia, baik di muka bumi dan tidak pula pada diri manusia sendiri, melainkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa itu akan terjadi. Sesungguhnya yang demikian itulah amat mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat ke-79. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ma asaba min hasanatin faminallah, wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula, wa kafa billahi syahida. Apapun yang menimpa kamu berupa kebaikan, maka itu datang dari Allah. Dan jika ada keburukan yang menimpa kamu, itu datang dari dirimu sendiri. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kepada manusia, melainkan sebagai utusan yang memberikan teladan yang baik kepada mereka. Dan cukuplah Allah sebagai saksi atas semua hal itu. Dua ayat ini memang berbicara tentang musibah yang menimpa manusia, namun memiliki dua makna yang berbeda, dalam arti tendensi yang berbeda. Ayat yang pertama, Quran surat Al-Hadid ayat ke-22, menyatakan tentang takdir kepada kita, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun peristiwa yang baik, kebahagiaan, suka, gembira, kesenangan, itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Begitu pula keburukan yang ada dalam hidup ini, itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam sebuah hadis sahih di dalam syarah Syekh Nawawi dari Syarah Sahih Muslim, Syekh Nawawi menukilkan hadis ini, atau Imam Muslim menukilkan hadis ini tentang takdir. Inna Allah qadara maqadira qabla ayyahluqa samawati wal ardu bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah menetapkan takdir bagi manusia 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Artinya, apa yang terjadi hari ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta, dan ini tidak berubah sampai hari kiamat. Adapun ayat yang kedua berbicara tentang qada. Bahwa apapun yang menimpa kita berupa kebaikan itu datang dari Allah, karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah selalu menghendaki kebaikan bagi makhluknya. Maka jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kebaikan kita, itu maka datang dari kita sendiri, atau akibat perbuatan kita sendiri. Karena Allah sudah memberlakukan satu hukum kausalitas, hukum sunnahnya, sunnatullah, hukum sebab akibat, bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan apapun melainkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan di dalam Quran surat An-Najm ayat ke-39. Mohon maaf, ya, surat An-Najm ayat 39, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa an laisa linsani illa ma sa'a, dan tidak ada yang didapatkan oleh manusia melainkan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Jika kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini maksudnya. Maka jika ada musibah yang buruk yang menimpa kita, berarti itu ada kesalahan pada perbuatan kita, bukan dari Allah, karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Kalau begitu, apa bedanya qada dan qadar? Kalau takdir Allah tetapkan, baik buruk apapun yang menimpa kita, itu adalah ketetapan yang tidak bisa berubah sampai hari kiamat.
Adapun qada adalah keputusan yang Allah buat ketika makhluk menjalani takdir. Maka apapun yang menimpa kita hari ini, saat ini, dewasa ini, itu adalah buah dari pilihan kita. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki 3 posisi, dan posisi yang terutama, yang penting diantaranya adalah posisi mukhayyar. Allah memberikan kepada kita hak pilih untuk memilih apapun dalam kehidupan kita. Memilih berbuat baik, silakan kata Allah. Memilih berbuat buruk, silakan. Hatta memilih siapa Tuhan kita, Allah berikan kebebasan. La ikraha fiddin. Namun Allah berikan ketetapan bahwa setiap pilihan kita ada konsekuensi, perhitungan, dan balasan. Ketika kita memilih kebaikan, maka balasannya pun baik. Bukankah Allah telah menyatakan ini dalam surat Ar-Rahman? Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan, melainkan kebaikan lagi. Dan jika ada manusia yang memilih keburukan, maka balasannya pun buruk. Terkait dengan hal ini, para muhlirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis sebagai bacaan terakhir. Saya ingin membacakan satu hadis. Izinkan saya membaca satu hadis Rasulullah SAW terkait dengan apa yang kita alami hari ini. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr terkait dengan apa yang menimpa kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang saya dapatkan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, "Aqbala alaina Rasulullah SAW." Telah menghadap kepada kami Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin." Artinya Rasulullah bisa jadi bersabda ketika sudah berada di Madinah. Dan ini dikhususkan pada mereka yang hijrah ke Madinah dari Mekah. Khamsu hisalin, ada 5 musibah, ada 5 petaka idab talaitum bihinna, yang kalian pasti ditimpa oleh 5 musibah ini. Wa inni wa'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak tertimpa oleh 5 musibah ini. Yang pertama, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattun, tidaklah satu kaum melakukan perbuatan zina hatta yu'linu biha, sehingga mereka bangga dan terang-terangan mereka melakukan zina, illa fasha fihimut ta'un, melainkan Allah akan menimpakan penyakit ta'un kepada mereka. Ta'un bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah penyakit yang disebabkan karena virus atau karena bakteri. Jadi ketika satu kaum mereka melakukan zina, bangga melakukannya, tidak merasa dosa dengan perbuatan keji ini, maka Allah akan menimpakan kepada mereka pandemi virus yang Allah sebutkan dengan nama, yang Rasulullah sebutkan dengan nama ta'un. Yang efek dari ketika wabah ini menimpa manusia, Allah timpakan musibah berikutnya secara berkaitan. Wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladina madha, dan Allah akan timpakan kepada mereka kelaparan yang belum pernah terjadi pada kaum sebelumnya. Kelaparan zaman dulu umumnya terjadi karena memang tidak ada pangan, tidak ada makanan, tidak ada logistik. Tapi karena pandemi ini, orang kelaparan bukan karena itu tidak ada, tapi makanan ada, makanan berlimpah. Tapi tidak bisa kita raih dengan cara seperti biasa, tidak bisa tersalurkan karena karena terjangkitnya pandemi ini. Sehingga banyak orang kelaparan di tengah surplus pangan yang terjadi di satu negara. Ini akibat ulah kita, ulah satu kaum yang bangga berbuat keji, berbuat maksiat, berbuat zina, dan mereka tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, walam yangkusul mikyala wal mizana, dan tidaklah kaum itu mengurangi timbangan dan takaran, illa ukhidhu bisinina, melainkan Allah akan menimpakan kelaparan kepada mereka, wasiddatul ma'unah, dan Allah akan menimpakan kepada mereka pacaklik yang luar biasa. Dan yang ketiga, akan Allah timpakan wajur sultani alaihim, mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang buruk, zalim, kejam kepada mereka, tidak memenuhi hak mereka dan tidak memenuhi kewajiban mereka. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah kaum itu menahan kewajiban zakat atas harta yang telah mereka miliki sesuai dengan nasab dan haul, illa muda'ul qatra,
melainkan Allah Azza wa Jalla akan menahan hujan dari langit. Andaikan manusia tidak mau menunaikan kewajiban mereka, mengeluarkan zakat atas harta yang telah cukup sesuai dengan syarat, maka Allah akan menahan hujan dari langit. Walau al-bahaima, andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan air, falam yumtir, maka mereka tidak akan pernah diberikan hujan. Artinya apa? Mereka yang menghalangi diri dari menunaikan zakat wajibnya itu lebih hina dari binatang. Yang keempat, Rasulullah SAW kemudian menyatakan, walam yankudu ahdallahi wa ahda rasulihi, dan jika mereka menentang apa yang Allah tetapkan atau menyalahi janji mereka kepada Allah dan sumpah mereka kepada Rasulullah SAW, illa salatallahu alaihim aduwwan min ghairihim, melainkan Allah akan mendatangkan musuh yang datang dari luar negara mereka. Fa'akhadhu ma fi aidihim, maka musuh itu merampas apa yang mereka miliki. Musuh itu merampas harta kekayaan mereka. Bahkan musuh itu mengeksploitasi kekayaan alam mereka. Dan yang terpenting, musuh itu mengambil kemerdekaan mereka. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini terjadi ketika manusia atau satu kaum tadi menyalahi janji mereka pada Allah dan Rasulnya. Dan yang kelima, yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ أَوْ مَنْ لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَحَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهِ, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih apa yang Allah turunkan atas mereka, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan ciptakan kekacauan di kampung mereka. Allah akan menimpakan kekacauan di negeri-negeri mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kembali kepada keyakinan kita tentang qada dan qadar. Jadi apapun yang menimpa kita, jika itu kebaikan, itu datang dari Allah. Karena Allah tidak pernah berbuat buruk, tidak pernah memutuskan keburukan. Allah selalu menginginkan kebaikan bagi kita. Tapi kita yang memilih keburukan itu terjadi pada diri kita. Yang kedua, apapun keburukan yang terjadi, itu adalah karena perbuatan kita sendiri, karena kesalahan diri kita. Maka saatnya kita bermuhasabah, istighfar kepada Allah atas perbuatan dosa kita, atas kelalaian kita dan perbuatan dosa kita.